Dari sekian banyaknya perbedaan, kita harus bangga dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia yang 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, 800 bahasa bisa diikat menjadi satu, sehingga namanya negara kesatuan. Banyak daerah, banyak bahasa. Coba kita, kalau kita mau ikut-ikutan berkiblat di Timur Tengah sana, negara Arab itu satu daratan, Pak, satu daratan Arab. Lihat di peta itu, Arab itu satu daratan, Pak. Kemudian satu bahasa, bahasanya bahasa Arab, satu suku bangsa, bangsa Arab. Apa yang terjadi hari ini? Pecah menjadi 22 negara. 22 negara, Pak. Karena apa? Talinya tidak kuat, pecah menjadi 22 negara. Kita Indonesia 17.000 pulau, Pak. 1.300 suku bangsa, 800-an sekian bahasa. Sampai hari ini masih bersatu dalam satu ikatan namanya NKRI dengan Pancasila. Sehingga dalam konteks ini perbedaan-perbedaan itu tergantung dengan tali pengikat dan cara mengikatnya. Dan hari ini yakinlah seyakin-yakinnya kalau tali pengikat yang paling kuat itu namanya NKRI. Cara mengikat talinya sudah benar, paling kuat, tapi kalau cara meningkatnya tidak benar juga akan lepas. Ini cara mengikatnya itu namanya Pancasila. Negara kita sudah talinya kuat, cara mengikatnya juga kuat. Talinya itu namanya NKRI, cara mengikatnya itu Pancasila. Sudah terbukti, Pak, sudah 77 tahunan kan terpakai. Sampai kapan tali ini akan berubah, sampai kapan cara mengikat ini tergantung kita, Pak. Karena kita jangan underestimate. Banyak yang pengen mengganti bentuk talinya, pengen mengganti cara menalinya. Mereka main di mana? Kita ngomong seperti ini seminggu sekali, sementara mereka hampir tiap hari lewat handphone, Riset menunjukkan, artinya apa? Jenengan ini harus memahami data riset, Jadi kalau kita ngomong seperti ini, ternyata hasil risetnya yang masuk ke otak itu cuma 11, sekian persen. Tapi yang dibaca lewat handphone masuk ke otak itu 77%. Ini luar biasa. Artinya apa? Kita saat ini harus bermain di sini. Kajian-kajian itu main di sini, masukkan di sini, jangan yang seperti ini. Karena apa? Dengan seperti itu, maka kita akan bisa mempengaruhi orang 77%. Apalagi yang seperti ini dibacanya pagi hari, masih fresh, bangun tidur, langsung lihat HP, sambil menunggu sesuatu yang keluar di kamar mandi. Lebih konsentrasi itu. Maksudnya sambil BAB atau apa. Itu akan lebih konsentrasi masuk ke otak. Belum lagi riset menunjukkan 90% 1 menit setelah bangun tidur orang mencari handphonenya. Setelah nyari handphonenya dibaca, risetnya menunjukkan yang dibaca lewat handphone mempengaruhi otak 77%. Yang disampaikan face to face seperti ini hanya 11, sekian persen. Artinya mulai hari ini kita harus menggunakan gadget. Kalau bisa bangun tidur langsung baca gadget, isinya kajian. Jadi itu akan mempengaruhi kita. Ini harus merubah mindset kita. Majapahit itu pasti dia punya tali pengikat yang kuat. Tapi setelah sekian tahun hancur, runtuh. Artinya talinya kendur. Cara mengikatnya tidak pas, kendor, lepas. Pasti punya ideologi. Kemudian berubah lagi menjadi Kerajaan Demak. Dia juga punya tali pengikat, punya ideologi. Ada talinya benar, ada pengikatnya. Tapi setelah sekian tahun juga lepas. Artinya kemungkinan ideologi itu diganti itu pasti orang ada. Faktanya apa? Hari ini banyak yang pengen mengganti tali.
Pengen mengganti NKRI, hari ini masih banyak orang yang pikiran mengganti NKRI. Pengen mengganti cara menalinya. Artinya apa? Sampai kapan? Sampai kita bisa mempertahankan. Kalau kita sudah tidak peduli dengan orang-orang yang pengen mengganti tali kita, pengen mengganti cara menali kita, ya pasti akan lepas, akan terpecah belah. Seperti halnya yang dialami Majapahit, seperti yang dialami oleh Demak. Ini kita harus berpikir logis, Pak. Logis. Sampai kapan? Sampai hari ini kita masih meyakini masih bisa bersinergi. Ini adalah yang paling tepat. Karena apa? NKRI dan Pancasila mau dirubah dengan ke kiri oleh PKI. Bisa melewatinya. Pengen dirubah ke kanan oleh NII, Kartosuwiryo, bisa melewatinya. Sampai akhirnya bisa bertahan. Sampai bisa bertahan. Pertanyaannya lah, ketika saat ini belum mencapai yang diharapkan, apa kita harus mengganti tali, mengganti cara menalinya, atau kita memperbaiki tali itu dan mengencangkannya? Kalau kita tidak tali kita mau lepas, kita kembali lagi ke rumah, ganti tali, merubah talinya, sudah buat jalan, kita tidak akan maju-maju. Maka yang harus kita lakukan adalah kekurangan-kekurangan pada tali dan cara menali itu harus kita perbaiki. Karena biar kita tetap jalan, kita sudah sampai ke alun-alun, talinya kendur, kita balik ke rumah, ganti tali, ganti cara menali, balik lagi sampai sana. Kita tidak akan jauh-jauh, sehingga kita tidak maju-maju. Ini logika yang sederhana. Jadi kita harus meyakini bahwa tali itu sudah benar, NKRI dan Pancasila. Oke, kita lihat ke ajaran agama kita. Di Al-Quran itu tidak ada perintah untuk mendirikan negara, tapi di situ adanya baldatun thayyibatun warabun ghafur, bahwa negara yang baik itu adalah negara yang mendapatkan ampunan dari Tuhan. Bagaimana negara itu bisa mendapat ampunan Tuhan? Negara yang mampu mewujudkan maqasid syariat. Maqasid syariat. Maqasid syariat itu apa? Menjaga hifdu ad-din, menjaga agama, hifdu an-nasab, menjaga keturunan, menjaga akal dan lain sebagainya. Bisa mewujudkan ini. Apapun itu, kalau itu bisa terwujud, maka baldatun thayyibatun warabun ghafur itu tercapai. Kita mau menggunakan negara seperti ISIS, negara Islam Syria dan Irak dan Syria, namanya negara Islam. Jualan ini hari ini kalau dibungkus dengan agama itu cepat laku, Pak. ISIS itu dijual dengan agama sehingga banyak saudara-saudara kita di Kudus ini pada tertipu berangkat ke sana. Ini beberapa di sana sudah pada kembali, Pak. Sudah kami dekati lagi. Ternyata ketipu di sana fata morgana. Namanya saja, isinya bukan ajaran agama Islam. Loh kok bisa? Di sana itu ternyata saling membunuh. Tujuan syariat adalah selain memelihara agama, memelihara kehidupan. Di sana kehidupan tidak terjaga. Memelihara keturunan yang jelas. Hifdu an-nasab. Ternyata di sana pemerkosaan di mana-mana, nggak jelas. Membunuh, merampok dan lain sebagainya. Namanya negaranya ISIS, pakai ada unsur Islamnya dalam tanda kutip. Itu hanya untuk jualan biar laku. Ternyata isinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang Indonesia NKRI, Negara Kesatuan Republik, tapi hukum-hukum Islam bisa berlaku di Indonesia, sehingga Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan NKRI dan Pancasila itu adalah Darul Ahdi was Syahadah, negara kesepakatan, tempat pembuktian kita kesepakatan. Di situ hukum-hukum Islam menjadi hukum negara. Contohnya haji, itu murni hukum Islam dijadikan undang-undang. Terus ada yang lain seperti bank syariah, ajaran-ajaran agama itu zakat,
dan lain sebagainya, banyak hal. Itu hukum perkawinan, undang-undang perkawinan, itu hukum negara, hukum agama dijadikan hukum negara. Artinya dengan NKRI kita bisa, insya Allah bisa mewujudkan yang namanya maqasid syariat. Tapi dengan ISIS kita bisa melihat belum tentu maqasid syariat itu terwujud. Artinya apa? Anekdotnya, Pak Hilal jualan sate, ibu ini jualan sate, ditulisi, kita sama-sama tahu yang dipotong. Pak Hilal jualan sate kambing, tapi yang dipotong anjing. Mohon maaf, ibu ini jualan sate anjing, tapi yang dipotong kambing. Jenengan milih mana coba? Ini yang digunakan mereka, jenengan milih mana? Apakah tetap ke sate kambingnya Pak Hilal yang isinya anjing, atau datangi ke tempatnya ibu yang tulisannya sate anjing tapi yang dipotong kambing? Kalau kita tahu sama-sama yang dipotong, saya tanya sama-sama, pilih yang mana Pak? Milih banyak Pak Hilal atau punya ibu? Hah? Punyanya ibu. Karena Islam itu tidak hanya tekstualnya, harus substansinya, isinya. Kalau kita tertipu dengan ISIS yang ada unsur Islamnya, ternyata isinya tidak menunjukkan ajaran Islam, ngapain kita ke sana? Kita lebih memilih NKRI. Karena bisa mewujudkan maqasid syariat. Dan itu insya Allah kalau bisa mewujudkan maqasid syariat, artinya baldatun thayyibatun ghafur warung tercapai, negara yang ini. Jadi yakinlah kalau NKRI itu adalah tali yang paling tepat, sudah sesuai dengan ajaran hukum negara dan hukum agama. Jadi yakinlah kalau NKRI itu adalah tali yang paling tepat, sudah sesuai dengan ajaran hukum negara dan hukum agama. Seperti yang disampaikan, kita adalah negara kesepakatan dengan menyepakati. Jadi Islam tidak mengharuskan harus negara berbentuk kerajaan, tidak. Silahkan yang berbentuk kerajaan monggo, yang berbentuk republik monggo, yang berbentuk apa monggo, tidak disebutkan. Yang penting tujuannya maqasid syariat itu bisa terwujud sesuai dengan kondisi ini.